23. Raini membuka kedua kelopak mata dengan malas, ketika harum bunga menyeruak memenuhi rongga hidungnya. Ia merasa seakan baru terbangun dari tidur yang sangat panjang. Setelah tidur di atas kasur jerami yang membuat kulitnya gatal, tidak mungkin ia menemukan kenyamanan, kecuali jika dia sudah mati. Kesadaran perlahan mengumpul membentuk awan besar. Hal itu membuat tubuh Raini setengah terlonjak, demi untuk menemukan pemandangan yang mengagetkan. Sang ratu terperanjat dengan kebingungan yang menggulung otaknya. Dirinya terbaring di atas sebuah ranjang empuk dan besar. Rasanya sangat nyaman, dengan tubuh terbungkus selimut tebal. Namun Raini sangat meyakini, jika ini bukanlah kamarnya. Lalu ia ada di mana? Apakah ada seseorang yang menculiknya? Siapa yang sudah membawanya keluar dari lorong di labirin itu? Mungkinkah ada orang lain selain Zafir, yang mengetahui keberadaan tempat itu? Berbagai macam pertanyaan berkecamuk dalam benak Raini. Hal itu membuat ia kembali dilanda rasa tidak nyaman, dan ingin segera keluar dari tempat itu. Kamar itu sangatlah besar dan mewah. Kubah tingginya berhiaskan kaligrafi indah, dan tatanan batu kristal warna-warni. Langit-langitnya membentuk bidang heksagonal kecil serupa rumah lebah. Jendelanya sangat lebar, dengan taman pribadi yang hijau. Ada sepasang kursi di teras kamar, dengan kolam ikan yang sejuk menggoda mata. Aroma maskulin menyeruak masuk menyapa hidung, hingga membuat Raini berdebar teringat akan sang suami terkasih. Perasaan takut kembali menyergap Raini. Rasanya lebih mengerikan, dari menghadapi seekor ular beracun, yang hendak menggigit saat di lorong labirin. Dengan perasaan cemas tidak menentu, Raini segera menyibak selimut yang membungkus tubuhnya. Tapi binar matanya kian terperangah, ketika menemukan pakaian yang membalut tubuhnya. Itu bukan pakaian yang kemarin ia pakai. Sangat terlihat, baju itu terbuat dari kain terbaik. Ia mengendus tubuh dan rambut dengan penasaran. Baunya segar dan harum, seseorang ternyata juga telah membersihkan tubuhnya. Namun Raini agak jengah, begitu mendapati belahan gaun bagian dadanya yang terlalu rendah. Potongan gaun itu juga terlalu terbuka, dengan belahan memanjang hingga ke mata kaki. Pakaian itu jelas ditujukan tidak untuk menutupi apapun di baliknya. Raini mengedarkan pandangan pada dinding kamar berwarna putih bersih, dengan beberapa lukisan klasik indah terpajang di sana. Ada 3 pintu dengan ukiran rumit, yang sepertinya menuju ke ruangan lain, yang masih berhubungan dengan kamar itu. Tubuh Raini masih lemas dan sedikit gemetar, tapi ia ingin mengikuti rasa penasaran yang melanda. Raini menuju ke salah satu dari ketiga pintu itu. Tidak dikunci. Dengan sedikit takut karena bisa ketahuan si empunya kamar, Raini membuka pintu itu perlahan. Ternyata sebuah walk-in closet luas terpampang di belakang pintu. Di sana berjejer rapi pakaian khas pria Arab, dalam berbagai warna dan model. Semua merupakan hasil dari jahitan tangan terbaik. Artinya ia memang berada di kamar seorang pria. Hati Raini berharap besar, jika itu memang adalah kamar Zafir. Raini sampai puas mondar-mandir di kamar itu. Sementara aroma parfum yang seakan tidak asing, seakan menggelitik rasa penasaran Raini. Setelah melihat-lihat dengan decak kagum di ujung lidah, ia keluar dan mulai menuju ke pintu kedua.
Raini menemukan sebuah perpustakaan dengan lemari buku panjang dan tinggi. Ada tempat duduk empuk dan nyaman untuk membaca. Ruangan itu sepertinya digunakan juga untuk ruang kerja, karena Raini menemukan sebuah meja besar berlapis kaca tebal, lengkap dengan kursi bersandaran tinggi. Sebuah pemandangan langka, setelah entah berapa lama Raini tinggal di tengah gurun yang jauh dari peradaban. Hati Raini lega, ketika pintu ketiga ternyata menuju ke sebuah kamar mandi. Ruangan luas itu, berdesain elegan dengan lantai dan setengah dindingnya berlapis granit coklat yang mewah. Bahkan ada bak berendam yang seakan mengundang untuk menghabiskan waktu berlama-lama di sana. Raini baru saja memuaskan rasa penasarannya, ketika telinganya menangkap derit pintu terbuka. Hal itu seketika membuat radar kewaspadaannya meningkat. Ia melotot tidak percaya dengan mulut menganga lebar, ketika menemukan sosok pria yang sangat ingin dilihatnya selama ini. Pria itu juga tengah menatapnya, dengan sorot mata penuh kerinduan. Seluruh otot di tubuh Raini seakan mati, tak bisa digerakkan. Ia masih terlalu syok akan penemuan yang rasanya hampir mustahil. Raini, kau sudah sadar sayang? Dengan langkah tak sabar, Zafir mendekati wanita yang teramat ia cintai itu. Beberapa saat ia tampak mematung. Raini yang kemudian mengulurkan kedua tangan, dan disambut sebuah pelukan hangat dari sang suami. Zafir, benarkah ini kau? Aku sangat merindukanmu. Aku sangat takut jika ini hanya mimpiku belaka. Katakan ini nyata, katakan jika kau memang ada di sini bersamaku. Raini mulai sesenggukan di dada Zafir. Kedua tangannya melingkar erat di pinggang sang suami. Zafir menarik tubuh menjauh dari Raini, hingga ia merasa sedikit kehilangan. Namun tatapan sayu sang suami syarat akan sejuta makna. Perlahan Zafir menempelkan bibirnya di dahi Raini. Air mata merembes di sela rasa haru yang menyesakkan di antara keduanya. Aku bahkan lebih takut, bahwa aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Bayangan itu terlalu menakutkan. Setiap detik seperti neraka bagiku, karena tidak mengetahui keberadaanmu. Raini tergugu, mengingat siksaan berat yang ia jalani. Ia hampir mati. Namun Tuhan ternyata masih begitu baik, karena sekali lagi meloloskan dirinya dari maut. Ketika itu ia sudah kehabisan tenaga, dan tak ada harapan untuk melanjutkan perjalanan. Ia bergidik ngeri, manakala mengingat hewan melata berbisa di sekitarnya. Saat itu Raini sudah pasrah, dan merelakan jika memang tak akan lagi bertemu Zafir. Zafir kembali meraih tubuh sang istri, sebelum mendekapnya dalam pelukan erat. Maafkan aku karena sudah lalai. Maafkan aku, karena tidak bisa menjagamu dengan baik. Kau pasti sangat menderita di luar sana. Seketika air mata itu tumpah. Bukan hanya Raini, tapi Zafir pun demikian. Mereka seakan ingin melepaskan semua beban di dalam hati, saat itu juga. Zafir begitu lega, karena Raini selamat tidak terluka sedikit pun. Meski terkena racun, sudah dipastikan itu tidak membahayakan nyawanya. Itu bukan salahmu Zafir. Semua juga pasti tidak ada yang menyangka, kalau Azizah bisa melakukan hal seperti itu. Yang terpenting, aku tidak kekurangan apapun. Meski saat itu aku benar-benar takut. Dengan terbata, Raini mulai bercerita bagaimana ia bisa lolos dari ruang penyekapan.
Bagaimana ia menyusuri lorong-lorong menakutkan, dengan tubuh sudah setengah sekarat. Beberapa kali ia tersesat, dan menemukan jalan buntu. Bukan hanya itu, ia juga beberapa kali berpapasan dengan ular gurun ganas, dan kalajengking beracun. Tuhan benar-benar melindungimu. Aku tidak bisa membayangkan, bagaimana jika salah satu dari mereka menggigitmu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menjaga istri hamba. Terima kasih karena memberikan kita kesempatan, untuk bersama kembali. Bagaimana kau bisa menemukanku? Zafir mengusap pipi basah Raini, pun sebaliknya. Mereka duduk di tepi ranjang, dengan jemari masih saling bertaut. Sesekali jemari Zafir membelai rambut Raini dengan lembut, seakan ia masih belum percaya jika Raini benar-benar telah kembali. Zafir baru mau menanggapi pertanyaan sang istri, ketika perut Raini tiba-tiba berbunyi sangat keras. Raini meringis, sementara Zafir tertawa ringan. Sudah berapa lama sang istri tidak makan? Ya. Sudah berapa lama perut mereka tidak terisi makanan? Bahkan Zafir pun tidak pernah menyentuh masakan apapun, semenjak Raini menghilang. Zafir, aku benar-benar sangat kelaparan sekarang. Bisakah kau memberiku sepiring nasi? Aku tahu sayang. Maafkan aku yang sangat tidak peka. Aku akan menyuruh pelayan mengantarkan makanan terbaik untukmu. Zafir. Apa racun itu tidak akan membunuhku? Tanya Raini kala menyadari kalau tubuhnya berangsur membaik. Hanya saja Raini masih khawatir, takut hal lebih buruk justru akan menimpanya. Zafir menggenggam jemari Raini dengan erat. Setelah itu, ia tubuh rapuh Raini agar bersandar padanya. Paman Zaid, ayahnya Ali sudah memeriksamu dengan seksama. Beliau sudah memberikanmu obat penawar. Insya Allah racun itu sudah menghilang dari tubuhmu. Jika sampai terjadi sesuatu kepadamu, aku juga tidak mau hidup lagi. Zafir, jangan berbicara seperti itu. Raini mengingatkan dengan nada tidak suka. Ia pernah kehilangan. Rasanya terlalu menyakitkan. Ia tidak ingin terjadi apapun lagi, pada pria yang sangat ia cintai itu. Baiklah sayang. Kau tahu semua ini membuatku hampir gila. Aku tidak akan dapat memaafkan diriku sendiri, jika terjadi sesuatu yang buruk terhadapmu. Raini mengusap punggung suaminya dengan penuh perasaan, ketika Zafir mendekap begitu erat. Tidak berapa lama kemudian, seorang pelayan datang dengan membawa nampan berisi bubur lunak, sari kurma, dan juga madu. Dengan telaten, Zafir sendiri yang menyuapi Raini pelan. Tentu ia sangat khawatir jika Raini sampai tersedak, terlebih selama 3 hari ini entah apa yang dimakan Raini. Azizah, aku masukkan ke dalam penjara. Zafir menyeka mulut Raini selembut mungkin dengan serbet, ketika mangkok di tangannya sudah bersih. Sementara Raini menatap tidak percaya. Raini merasa sangat terharu, saat Zafir kembali menyuapinya dengan sari kurma dan madu. Apa Azizah mengakui segalanya? Tanya Raini kembali terbayang wajah Azizah yang dingin. Dia juga meracuni Rabiah. Apa? Bagaimana kondisinya? Aku harus menengoknya sekarang juga. Kecemasan menyelimuti hati Raini, begitu kabar buruk itu sampai di telinganya. Rabiah adalah teman terbaiknya. Ia tidak dapat membayangkan hal buruk, yang mungkin sudah dialami gadis itu karena dirinya. Rabiah tidak pantas menderita karenaku, ia mengalami penderitaan karena aku.
Aku tahu reaksimu akan seperti ini. Bukan hanya Rabiah, kau pun butuh untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Nanti akan ada saatnya kalian akan bersama lagi. Hibur Zafir ketika Raini kembali berurai air mata. Zafir dapat merasakan kesedihan yang melanda hati sang istri. Zafir dapat melihat betapa dekat hubungan Raini dan Rabiah. Mereka bukan hanya pelayan dan majikan, tetapi lebih pada dua sahabat yang saling memiliki. Kau harus menenangkan dirimu. Ia sekarang sudah pulih karena ditangani oleh orang yang benar. Raini masih tidak percaya. Meski tekadnya sangat kuat, tapi kondisi tubuhnya sendiri belum begitu baik. Aku sebenarnya ingin segera bertemu dengan Rabiah. Tapi tubuhku masih sangat lemas. Apa kau yakin selain racun itu, ia tidak menderita luka apapun? Sekarang kau tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Setelah kondisimu stabil, aku sendiri yang akan mengantarmu ke sana. Tidak ada yang perlu kau cemaskan, sekarang ia juga dalam masa pemulihan. Paman Zaid membawa Rabiah ke rumah, dan tidak ada seorang pun yang boleh menemuinya, sebelum benar-benar pulih. Rabiah yang malang, aku harap ia cepat kembali kepadaku. Raini terlihat agak tenang begitu mendengar penjelasan dari Zafir, hingga membuat perasaan pria itu lega. Ia akan tetap di sisimu. Sekarang bisakah kau istirahat dulu? Baiklah. Tapi bagaimana dengan Azizah? Apa yang ia katakan kepadamu? Raini berusaha mengikis kerinduannya pada Rabiah. Azizah akhirnya mengakui perasaannya kepadaku. Ia juga mengatakan sudah menyekapmu di suatu tempat. Tapi ia tidak mau mengatakan di mana letaknya, meskipun aku sudah memakai segala cara agar ia membuka mulut. Aku mohon jangan menghukumnya terlalu berat. Biar bagaimanapun ia tidak pernah begitu jahat kepadaku, kecuali apa yang ia lakukan kemarin. Azizah memang sedikit lupa diri, tapi semua dilakukan hanya karena ia mencintaimu. Hukum di sini tidak memihak kepada siapapun. Siapa yang bersalah, maka ia harus dihukum sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukan. Lagi pula ia sudah membahayakan ratu negeri ini, apa menurutmu aku harus diam saja? Raini membelai lengan suaminya dengan lembut. Ia tahu Zafir sedang sangat marah. Ia sendiri tidak habis pikir dengan perbuatan Azizah. Tapi sisi kemanusiaan dalam dirinya tidak rela, jika Azizah harus menerima hukuman berat. Azizah sebenarnya gadis yang baik. Hanya saja mungkin ia agak salah, dalam mengartikan perasaan yang dimiliki. Toh sekarang aku baik-baik saja bukan? Azizah sudah yatim piatu. Sangat berdosa jika kita menyia-nyiakan mereka, karena Allah tidak akan suka. Kau seorang raja, berilah sedikit kepedulian kepadanya. Jangan mengambil keputusan karena amarahmu. Raini bersandar di bahu sang suami. Tubuh tegang Zafir menandakan jika pria itu masih marah dengan Azizah. Raini memeluk erat lengan Zafir. Ia berharap, kemurkaan sang suami dapat segera menghilang. Kau tidak tahu apa yang sudah terjadi kepadanya, desah Zafir dengan tatapan mata hampa. Apa maksudmu? Raini menegakkan tubuh, dan menatap sang suami tak kalah kalut. Ia yakin, kabar yang sebentar lagi didengar, pastilah bukan kabar yang baik. Azizah sudah mengakhiri hidupnya. Ia meminum racun. Dengan jenis yang sama persis, dengan yang sudah ia berikan kepadamu.
Tapi dosisnya terlalu besar, hingga ia tewas seketika. Seketika mendung itu meluruh kembali. Ia tidak mengira, jika nasib Azizah akan demikian tragis. Gadis itu masih terlalu muda. Ia pun begitu cantik. Jika ia mau membuka diri, semua orang pasti akan menyukai dirinya. Jika ia tidak hadir dalam hidup Zafir, mungkin Azizah juga masih hidup. Mengapa semua harus berakhir begitu? Zafir. Aku sudah menjadi seorang pembunuh, isak Raini tak terbendung. Ia masih muda, ia memiliki hak sama sepertiku. Seharusnya ia tidak melakukannya. Jika memang ia teramat menginginkanmu, mungkin aku rela berbagi dengannya. Zafir hampir tercekik mendengar ucapan Raini. Ia menatap wajah sayu sang istri. Bukannya kasihan, ia justru merasa geram dengan perkataan yang keluar dari mulut Raini. Apa maksud dari ucapanmu itu? Jadi kau lebih suka membagi suamimu dengan wanita lain, daripada hanya memilikiku untuk dirimu sendiri? Raini seperti tersadar dari mimpi, ketika melihat Zafir memasang wajah dingin di sampingnya. Tubuh besar itu tampak kaku, mengintimidasi, dan tampak asing. Pria itu tengah marah, karena pemikiran bodohnya. Aku tidak bermaksud demikian. Maafkan aku. Raini beranjak menghampiri pria itu, kemudian memeluk Zafir yang masih bergeming tak membalas. Raini menghirup sebanyak-banyaknya aroma bebungaan liar, yang bercampur dengan wangi hutan dari tubuh suaminya. Ia tidak mampu membayangkan, jika dirinya tak lagi dapat merasakan tubuh hangat itu menempel pada tubuhnya sendiri. Tentu saja dia tidak mau berbagi dengan wanita manapun, selamanya dia tidak akan rela. Aku tahu kau sedih, tapi bukan begitu cara mengungkapkan kekesalanmu. Azizah sudah memilih jalannya sendiri, dan kau tidak memiliki andil apapun atas keputusan yang ia ambil. Kau juga korban dari keserakahannya, jadi jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri. Pada akhirnya Zafir luluh. Ia mengusap-usap kepala Raini yang masih tergugu kehilangan arah. Tapi kenapa ia memilih jalan seperti itu? Raini juga sangat menderita, tapi ia masih memiliki semangat untuk hidup. Ada desahan halus keluar dari mulut Zafir. Ia sangat mengerti kesedihan yang dialami oleh Raini. Zafir memutar tubuh, hingga mata birunya bersitatap dengan mata penuh kepedihan Raini. Ia benci, jika harus melihat wanita yang teramat dicintainya itu menumpahkan air mata. Terlebih untuk orang yang jelas-jelas sudah berniat tidak baik kepadanya. Garis takdir seseorang tiada yang tahu selain Tuhan. Aku tidak mengatakan diriku sudah lebih baik dari siapapun, tetapi Azizah seperti tidak pernah mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Kita berdoa saja agar ia diterima di sisinya, dan diampuni segala dosanya. Amin. Sekarang maukah kau memelukku?